Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM 2001020031 dari Prodi Informatika Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang draft proposal penelitian tugas akhir untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah metodologi penelitian. Dan judul yang saya ambil yaitu perancangan sistem informasi layanan warga RT atau RW dengan berbasis web menggunakan MD5 dan UML Unified Modeling Language dengan metode waterfall. Selanjutnya pendahuluan pada latar belakang pada paragraf 1 itu objek penelitiannya, yaitu dimana teknologi sekarang sangat dibutuhkan gitu, dan bahkan teknologi ini dapat memudahkan manusia dalam mengolah data dan informasi. Maka dari itu teknologi informasi ini sangat berguna gitu, dalam pemerintahan ataupun dalam melayani masyarakatnya, untuk masyarakat. Contohnya tuh seperti di daerah saya sendiri gitu. Daerah sendiri yaitu dimana masih kurangnya dalam pelayanan masyarakat seperti dalam kepengurusan RT ataupun RW, di mana pengelolaan datanya tuh masih bersifat manual gitu. Manualnya tuh masih dengan menggunakan kertas itu, secara tulisan ataupun, dan sering terjadinya kendala data ataupun kehilangan dan harus menulis kembali secara manual. Selanjutnya pada paragraf kedua ada metode waterfall. Itu jadi metode waterfall ini salah satu jenis pengembangan yang termasuk dalam siklus hidup klasik, yang mana menekankan adaptasi yang berurutan gitu dan sistematis, dan modelnya juga itu dapat dianalogikan seperti air terjun gitu, yang dimana setiap tahapnya tuh dikerjakan secara berurutan gitu. Jadi tidak seperti berurutan mulai dari atas dulu gitu hingga ke bawah. Nah, kalau jika belum ada proses yang belum lengkap, maka selanjutnya tidak bisa berjalan dengan baik sehingga target waktu bisa gagal gitu. Maka dikerjakannya tuh dari seperti air terjun yang tadi itu, atau secara berurutan gitu. Selanjutnya pada paragraf ketiga, di sini masih memiliki kekurangan gitu ya, dimana warga yang mempunyai keperluan gitu, untuk mengajukan surat permohonan pengantar ataupun surat keterangan yang dikeluarkan dari pengurusan RT maupun RW-nya gitu, masih dalam terkendala karena tidak setiap ketua RW ataupun RT selalu ada di tempat gitu ya, karena kan RT RW itu mempunyai kesibukannya yang lainnya gitu, sehingga proses permohonannya tuh
jadi ditunda gitu. Maka warga tuh bertemu dengan ketua RW atau RT tuh harus menunggu gitu. Selanjutnya pada paragraf 4 di sini permasalahan pada masyarakat atau rukun tetangganya di wilayah ini adalah pengolahan dalam surat menyurat gitu, dimana pendatanya tuh masih secara manual gitu, sehingga yang data yang ada yang sudah lama masuk lama mudah, terus yang sudah lama mudah rusak gitu, sehingga tersusun dengan tidak rapi dan teratur gitu. Jadi hal ini juga dapat menyebabkan kesulitannya itu dalam melakukan evaluasi dalam kegiatan yang ada di rukun tetangga atau RT gitu. Dan juga keterlambatannya proses pelaporan yang dilakukan RT di wilayah tersebut itu tuh jadi wilayah tersebut sangat terkendala gitu, karena yang dialami oleh RT RW dalam menjalankan tugasnya tuh masih belum efektif dan efisien gitu, dan dapat menyulitkan keterlambatannya dalam pelaporan dan penarsipan data kependudukan gitu. Nah, langsung ke paragraf 5 yang dimana berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka ada beberapa solusi gitu yang ditaruhkannya yang lebih spesifik agar pelayanan data, pelayanan dan pemberian informasi yang akan didapat oleh warga masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi harus dibuat atau dibangun sebuah sistem layanan online layanan warga untuk RT RW dengan berbasis web tersebut, seperti membuat surat pengantar RT untuk membuat KTP, SKCK dan sebagainya. Lanjut ke rumusan masalah, yaitu yang ke-1, bagaimana cara merancang sistem informasi layanan warga berbasis web ini pada lingkungan RT RW tersebut. Yang kedua, apakah perancangan sistem informasi layanan warga ini dapat membantu dalam pengolahan data warga? Yang ketiga, bagaimana cara penggunaan perancangan sistem informasi layanan warga? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Perancangan sistem ini bertujuan untuk membangun sistem informasi layanan online warga menggunakan MD5 dan menggunakan UML, Unified atau Modeling Language sebagai penggambaran aktivitas proses yang ada pada perancangan sistem informasi layanan online warga menggunakan MD berbasis web tersebut. Perancangan sistem informasi yang kedua, perancangan sistem informasi layanan warga dengan berbasis web ini dapat lebih mudah dalam mengelola data atau iuran warga dan surat pengantar. Yang ketiga, agar data warga atau masyarakat lebih aman dalam sering terjadinya kehilangan data. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang ke-1, diharapkan dapat bermanfaat bagi warga khususnya dalam hal sistem informasi di lingkungan RT ataupun RW. Yang kedua, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknik informatika. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi perbandingan antara ilmu pengetahuan ataupun teori dengan keadaan yang terjadi langsung di lapangan. Sehingga dengan adanya perbandingan tersebut akan lebih memajukan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Terus yang ketiga, diharapkan sebagai pembelajaran bagi penulis dan dapat dijadikan sumber pembelajaran dalam ilmu teknik informatika dalam penerapannya di dunia nyata. Serta penelitian ini digunakan sebagai tambahan pengetahuan serta peneliti mampu menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan
yang diharapkan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Daftar pustakanya di sini, tinggal referensi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang enak, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.